Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Yulia Ekardani dari jurusan Teknologi Informasi, Program Studi D4, Teknik Informatika kelas 3C. Nah, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi UTS mata kuliah pemrograman mobile. Dan dalam video ini yang saya akan bahas mengenai yang pertama, progres di coding saya. Lalu yang kedua ada materi apa saja yang sudah saya pelajari. Dan yang terakhir adalah yang ketiga, yaitu kendala apa yang saya hadapi selama mengikuti course. Langsung saja untuk pembahasan yang pertama, yaitu progres dari decoding saya. Sebelumnya di sini saya sudah share screen atau sudah menampilkan mengenai website dari decoding dan sudah masuk menggunakan akun saya. Nah, dalam menu home di sini terdapat aktivitas belajar yang sudah atau akan saya kerjakan. Atau juga bisa dilihat dari akademi. Nah, di situ terdapat kelas yang dipelajari dan kelas yang sudah dipelajari. Kelas yang dipelajari di sini terdapat memulai pemrograman dengan Kotlin, belajar membuat aplikasi Android pemula. Nah, kelas yang diselesaikan atau kelas yang sudah saya selesaikan yaitu memulai pemrograman dengan Kotlin. Nah, di sini itu terdapat exam, yaitu multiple choice, yang dimana jika lulus nanti akan mengerjakan proyek. Nah, proyek di situ mengerjakannya dengan aplikasi software IntelliJ, yang dimana sebelumnya harus menyiapkan instalasi JDK dan juga Gradle dan juga instalasi IntelliJ itu sendiri. Nah, selanjutnya pembahasan yang kedua yaitu materi apa saja yang sudah saya pelajari atau dapatkan. Nah, dalam kelas memulai pemrograman dengan Kotlin, banyak sekali materi-materi yang saya dapatkan, apalagi untuk persiapan mengerjakan proyek, yaitu seperti tadi, harus menginstal JDK, Gradle, dan juga IntelliJ. Lalu di sini kita lihat pada koridor kelas, saya akan menunjukkan materi apa saja yang saya dapatkan dari belajar memulai pemrograman dengan Kotlin. Nah, di sini terdapat modul persiapan belajar, pendahuluan. Nah, mulai dari sini itu kita belajar bagaimana menjalankan Kotlin, instalasi JDK di Linux atau Windows, lalu instalasi Gradle, instalasi IntelliJ, lalu di sini juga kita diajari program pertama Kotlin, kita belajar menggunakan IntelliJ itu tadi, dan juga membuat program dengan IntelliJ. Lalu di sini banyak sekali yang saya pelajari, mulai dari dasar-dasarnya juga, yaitu apa itu char, string, function, boolean, numbers, arrays, yang sudah saya dapatkan dari semester dahulu. Dan di sini seperti di review kembali. Lalu ada control flow, di sini saya juga mempelajarinya. Lalu data class dan collection. Dapat list, set, map, banyak sekali. Terus ada Kotlin function programming. Banyak sekali juga materinya. Lalu Kotlin object oriented programming. Dan Kotlin generics berkenalan dengan coroutines penutup. Nah, di penutup ini ada exam kelas Kotlin yang saya bilang tadi. Lalu ada proyek akhir. Nah, selanjutnya untuk pembahasan yang terakhir,
Sebentar, kita close dulu. Oke, untuk pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai kendala apa saja yang saya hadapi saat menjalankan course. Jadi saat saya belajar memulai pemrograman dengan Kotlin ini dan saya mengerjakan exam dan juga proyeknya, itu tidak ada kendala yang besar menurut saya. Karena di modul itu sudah jelas mengenai instruksi-instruksi pengerjaannya, baik exam maupun proyek. Hanya saja membutuhkan ketelitian, apalagi saat mengerjakan exam. Seperti saya saat melakukan install Gradle eh, dan mengecek versi Gradle-nya itu tidak muncul, malah muncul error seperti itu, pesan error. Nah, lalu saya coba kembali di modul itu mengecek apakah waktu konfigurasinya itu sudah benar dan ternyata dalam konfigurasi Gradle-nya itu saya terdapat kesalahan. Lalu kendala saya juga di bagian koneksi internet sebenarnya, yaitu pada diri saya sendiri. Pada waktu pengerjaan exam, saya itu harus mencoba 3 kali karena tidak lolos atau di bawah range 70. Untuk memulainya kembali hanya bisa dilakukan setelah 2 jam. Dan soal yang muncul itu bukan soal yang sama seperti sebelumnya. Namun untuk soal-soal yang keluar di exam itu semuanya sudah lengkap dibahas di modul pemrograman, memulai pemrograman dengan Kotlin. Jadi waktu itu kendala saya hanya di ketelitian, kurangnya ketelitian dan juga koneksi internet saya untuk pengerjaan ini. Untuk yang lainnya, saya tidak ada kendala seperti kendala susah mengerjakan soalnya karena soalnya yang nggak ada di modul atau gimana, saya sama sekali nggak kesulitan dalam hal itu. Ataupun juga dalam pengerjaan proyeknya. Di situ kayak sudah terdapat instruksi yang jelas untuk pengerjaan proyeknya dan juga submissionnya, sampai submissionnya. Dan setelah pengerjaan exam dan juga proyek ini selesai, itu nanti waktu submission bakal di-review sama reviewer itu lolos atau tidak. Nah, kalau tidak, itu bisa mengumpulkan proyeknya kembali untuk di-review kembali. Nah, kalau sudah lolos, itu nanti kita mendapatkan sertifikat. Seperti ini. Jadi nanti kalau kita sudah lolos, kita akan mendapatkan sertifikat. Karena koneksi saya ya mungkin yang sedikit bermasalah, jadi saya akan tunjukkan sertifikat yang sudah saya cetak. Nah, sertifikat yang sudah saya dapatkan itu seperti ini. Baik, untuk video ini saya cukupkan dari sini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.